Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mulyadi Fitri, NIM 220298. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat, yaitu papan statistika. Nah, yang mana dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Mina SPD, MPD. Papan statistika merupakan salah satu alat peraga yang dijadikan sebagai media pembelajaran terkait dengan materi statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, serta mempresentasikan data. Singkatnya, statistika ini ialah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Nah, di sini kita fokus kepada mean, median, dan modus. Jadi, tujuan pembelajaran dari media papan statistika ialah untuk mengenalkan konsep mean, median, dan modus dalam bentuk data tunggal sehingga siswa dapat memahami dengan baik, lalu mengembangkan keterampilan menentukan mean, median, dan modus dalam bentuk data tunggal. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu untuk mengenalkan konsep dan menentukan mean, median, dan modus dalam bentuk data tunggal. Nah, kita harus ketahui dulu yang dimaksud dengan data tunggal. Data tunggal itu merupakan data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu min. Min atau sering kita sebut dengan rata-rata. Min ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita ingin mengetahui rata-rata nilai rapor, mengetahui rata-rata tinggi badan dalam satu kelas, mengetahui rata-rata berat badan dalam satu kelas, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan min ialah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data atau rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya yaitu yang kedua, median. Median itu ialah nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan. Nah, untuk mengetahui median terlebih dahulu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk menentukan median ini dia tergantung kepada jumlah data dalam kelompok. Ada jumlah data ganjil dan ada jumlah data genap. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang dimaksud dengan jumlah data ganjil ialah apabila banyaknya data kita itu merupakan bilangan ganjil. Misalkan banyak data kita ada 7, 9, maka cara menentukan mediannya kita akan mengambil nilai tengah saat data diurutkan. Lalu jumlah data genap. Jumlah data genap itu apa? Apabila banyak data kita itu merupakan bilangan genap. Misalkan banyak data kita 8, 10, 12, maka cara menentukan mediannya itu kita akan mengambil nilai rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah nantinya. Yang ketiga itu adalah modus. Modus ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui mayoritas nilai yang diperoleh oleh siswa dalam satu kelas dalam satu mata pelajaran. Jadi yang dimaksud dengan modus itu ialah data yang sering kali muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, cara mengetahui modus yaitu kita dapat melihat nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Baiklah, langsung saja kita kepada contoh soal yang mana diketahui data yaitu 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6. Carilah atau tentukanlah yang pertama modusnya, yang kedua min, dan yang ketiga adalah median. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, langkah kita yang pertama yaitu kita akan memindahkan data ke papan statistika dengan menggunakan pushpin. Nah, lalu kita lihat data kita yang pertama adalah 2, maka kita akan memasukkan pushpin berwarna putih sebanyak 2 ke batang pertama atau batang berwarna hitam. 1, 2. Lalu data kita yang kedua adalah 4, maka kita akan memasukkan pushpin berwarna hijau sebanyak 4 ke batang berwarna kuning. 1, 2, 3, 4. Lalu data kita yang ketiga yaitu 3, maka kita akan memasukkan pushpin berwarna kuning sebanyak 3 ke batang berwarna hijau muda. 1, 2, 3. Lalu selanjutnya data kita yang keempat adalah 4, maka kita akan memasukkan pushpin berwarna biru sebanyak 4 ke batang berwarna oranye. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 5, maka kita akan memasukkan pushpin berwarna hijau ke batang berwarna hitam. 1, 2, 3, 4.
Lalu data kita yang ke-6 yaitu 4, maka kita akan memasukkan puspin berwarna biru sebanyak 4 ke batang berwarna biru. 1, 2, 3, 4. Nah, data yang terakhir yaitu 6, maka kita akan memasukkan puspin berwarna merah sebanyak 6 ke batang berwarna ungu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita memindahkan data ke papan statistika, kita akan mencari yang pertama yaitu modus, lalu mean, dan yang terakhir adalah mediannya. Baiklah, dari data kita ini, pertama-tama kita akan mencari modus, yang mana modus itu merupakan nilai yang sering kali muncul. Nah, pada data kita ini dapat kita lihat bahwasanya batang berwarna hitam 1, 2 memuat 2 puspin, batang warna kuning 1, 2, 3, 4 memuat 4 puspin, batang warna hijau muda yaitu 3, batang warna oranye 4, batang warna hitam memuat 1, 2, 3, 4, 5 puspin, batang warna biru 4, batang warna ungu 6. Maka dapat kita lihat bahwasanya modus dari data kita ini yaitu 4. Kenapa? Karena 4 itu dia muncul sebanyak 3 kali, yaitu pada batang berwarna kuning, batang warna oranye, dan juga batang berwarna biru. Jadi modus dari data kita ini yaitu 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari atau menentukan mean atau rata-rata, yang mana mean ini merupakan suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data atau rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dan dibagi dengan banyaknya data. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, langkah kita yang pertama yaitu kita akan membagi puspin ke dalam 7 bagian yang sama banyak. Nah, kita dapat lihat pada data kita ini, batang yang memuat banyak puspin nantinya akan kita pindahkan ke batang yang memuat sedikit puspin. Nah, tujuannya agar setiap batang memuat puspin dengan sama banyak. Nah, kita lihat batang yang memuat puspin paling banyak, yang itu batang berwarna ungu. Nah, kita akan mengambil 2 buah puspin berwarna merah dari batang berwarna ungu, lalu kita pindahkan ke batang pertama atau batang warna hitam. 1, 2. Lalu kita ambil 1 batang puspin berwarna hijau yang ada pada batang berwarna hitam, kita pindahkan ke batang berwarna hijau muda. Nah, setelah kita pindahkan puspin, kita dapat menghitung atau mengetahui rata-rata dari data kita ini. Kita lihat batang pertama atau batang berwarna hitam 1, 2, 3, 4 dia memuat 4 puspin. Batang berwarna kuning 1, 2, 3, 4 juga memuat 4 puspin. Batang berwarna hijau muda juga memuat 4 puspin. Batang berwarna oranye juga memuat 4 puspin. Batang berwarna hitam 1, 2, 3, 4 juga memuat 4 puspin. Batang berwarna biru juga memuat 4 puspin, dan batang terakhir atau batang berwarna ungu 1, 2, 3, 4 juga memuat 4 puspin. Jadi rata-rata dari data kita ini adalah 4. Kenapa? Karena setiap batangnya itu memuat 4 puspin. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari median dari data kita ini, yang mana median itu merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Nah, pertama-tama kita terlebih dahulu mengurutkan data kita ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, inilah data kita setelah diurutkan, yang mana sebelum diurutkan yaitu 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6. Setelah diurutkan yaitu 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Nah, untuk menentukan mediannya, kita dapat ketahui bahwasanya data kita ini merupakan jumlah data ganjil. Yang mana jumlah data ganjil itu banyak datanya itu merupakan bilangan ganjil. Nah, pada data kita ini banyak data kita itu 7. Maka untuk menentukan mediannya, kita dapat lihat nilai tengah saat data diurutkan. Nah, pada data kita ini yang merupakan nilai tengahnya itu batang berwarna oranye. Jadi, nilai tengah dari data kita ini yaitu 4. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu diketahui data yaitu 2, 3, 3, 4, 6, 6. Carilah atau tentukanlah yang pertama modus, yang kedua mean, dan yang ketiga itu mediannya. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, langkah kerja kita yang pertama yaitu kita pindahkan data ke papan statistika dengan menggunakan puspin. Nah, lalu kita lihat data kita yang pertama yaitu 2, maka kita akan memasukkan puspin berwarna putih sebanyak 2 ke batang pertama atau batang warna hitam. Kita ambil 2 buah puspin warna putih, 1, 2. Lalu data kita yang kedua adalah 3, maka kita akan memasukkan puspin warna hijau sebanyak 3 ke batang berwarna kuning. 1, 2,
3. Lalu data kita yang ketiga adalah 3, maka kita akan memasukkan puspin berwarna biru sebanyak 3 ke batang berwarna hijau muda. 1, 2, 3. Selanjutnya 4, maka kita akan memasukkan puspin berwarna biru sebanyak 4 ke batang berwarna oranye. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 5, maka kita akan memasukkan puspin warna merah sebanyak 5 ke batang berwarna hitam. 1, 2, lalu data kita yang kelima adalah 6, maka kita akan memasukkan puspin warna merah sebanyak 6 ke batang berwarna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan data yang terakhir yaitu 6, maka kita akan memasukkan puspin warna putih sebanyak 6 ke batang warna biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita pindahkan data ke papan statistika, kita dapat mencari atau menentukan modus, min, dan mediannya. Nah, yang pertama kita akan mencari modus terlebih dahulu, yang mana modus itu merupakan nilai yang sering kali muncul. Nah, pada data kita ini dapat kita lihat batang warna hitam 1, 2 memuat 2 puspin warna putih, batang warna kuning 3, batang warna hijau muda 3 puspin, batang berwarna oranye 1, 2, 3, 4, batang warna hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, batang warna biru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya modus dari data kita ini adalah 3 dan 6. Kenapa? Karena angka 3 dan 6 dia muncul sebanyak 2 kali, yaitu angka 3 dia muncul 2 kali pada batang berwarna kuning dan juga batang berwarna hijau muda. Lalu angka 6 dia juga muncul sebanyak 2 kali, yaitu pada batang warna hitam dan batang berwarna biru. Jadi, modus pada data kita ini adalah 3 dan 6. Selanjutnya pada data kita ini kita akan menentukan atau mencari min, yang mana min itu suatu bilangan yang mewakili sejumlah data. Nah, dalam menyelesaikannya kita akan membagi puspin ke dalam 6 bagian yang sama banyak. Nah, kita dapat lihat pada data kita ini batang yang memuat puspin paling banyak nantinya akan kita pindahkan ke batang yang memuat sedikit puspin supaya setiap puspin itu memuat puspin dengan sama banyak. Nah, langkah kita yang pertama, kita ambil 2 buah puspin warna merah yang ada pada batang warna hitam, lalu kita pindahkan ke batang pertama atau batang warna hitam. 1, 2. Lalu kita ambil satu buah puspin warna putih yang ada pada batang warna biru, kita pindahkan ke batang warna kuning. Lalu kita ambil lagi satu buah puspin warna putih yang ada pada batang biru, kita pindahkan ke batang berwarna hijau muda. Nah, setelah kita pindahkan, kita dapat menghitung rata-ratanya atau min. Nah, kita lihat batang pertama atau batang warna hitam 1, 2, 3, 4 memuat 4 puspin. Batang warna kuning 1, 2, 3, 4 juga memuat 4 puspin. Batang warna hijau muda 4, batang warna oranye 1, 2, 3, 4 juga memuat 4, batang warna hitam 1, 2, 3, 4 dan batang berwarna biru juga 4. Jadi rata-rata dari data kita ini adalah 4. Kenapa? Karena setiap batangnya itu dia memuat 4 puspin. Jadi rata-rata dari data kita adalah 4. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan median. Median itu merupakan nilai tengah dari sebuah data yang telah diberikan. Nah, pada data kita ini yang mana dia telah diberikan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita dapat lihat bahwasanya data kita ini merupakan jumlah data genap, yang mana jumlah data genap itu banyak datanya itu merupakan bilang genap. Pada data kita ini banyak data kita itu 6. Maka untuk menentukan mediannya kita akan mengambil rata-rata 2 buah nilai yang berada di tengah saat data diberikan. Nah, karena pada data kita ini yang merupakan 2 buah nilai tengahnya itu merupakan yang ini, batang warna hijau muda dan batang berwarna oranye. Nah, lalu kita dapat melihat atau mencari rata-rata dari 2 buah batang ini, batang warna hijau muda dan warna oranye. Batang hijau muda ini dia memuat 3 puspin, batang warna oranye dia memuat 4 puspin. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya median dari data kita ini yaitu 3. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai media pembelajaran yang saya buat, yaitu papan statistika. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.